Assalamualaikum Kang, Waalaikumsalam. gimana kabarnya nih? Kabarnya baik. Plus rada ngantuk soalnya banyak ngirit. Ada apa ini? Mau tanya nih Kang, menurut Kang Rahim, apakah ada sikap yang harus dijauhi istri agar disayang suami? Sikap yang dijauhi istri agar disayang suami. Ya, jangan selingkuh. Tapi kebanyakan kan laki-laki yang selingkuh. Saya terutama paling jahat di bidang itu. Artinya saya tidak menerima lampunan kalau si istri selingkuh. Selingkuh yang saya maksud adalah selingkuh bersetubuh ya. Kalau dia chat temennya, chat apa teman sekolahnya dulu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai selingkuh bersetubuh itu tidak saya ambil. Walaupun dia nggak nyuci baju, nggak masak, tampil. Tapi ketika haram ya, yang haram menurut saya adalah ketika dia paling tidak menghargai cinta saya. Gitu. Ya, setiap orang beda-beda ya. Ada loh yang konsultasi ke saya, bahkan istrinya selingkuh itu malah dicintai. Ada yang terima gitu. Nah ini ada beberapa penyebab ya kenapa sampai dia bisa menerima. Mungkin dia dari riwayat kehidupannya, mungkin mbah-mbahnya leluhurnya menerima kondisi itu. Tapi kalau saat itu tidak terima. Terus ada yang tersakiti tapi tidak menerima, tapi tetap menjalani tanpa memutuskan sesuatu. Jadi dia istri selingkuh, kemudian di suami selingkuh. Dan cara membalas. Iya, balas enggak. Enggak, disuruh bisa enggak mau. Katanya masih cinta. Istri ditanya begitu, sama. Nah ini kurang baik ya. Kalau konseling ke saya, family therapy biasanya saya akan ambil satu sisi bahagia masing-masing. Nah ini saya ingat dulu ada klien ya. Si wanitanya itu kerja di pabrik, kemudian suaminya di rumah. Terus suaminya berharap ingin bekerja. Nah akhirnya suaminya dicarikan kerja oleh istrinya di pabrik itu. Kemudian setelah bekerja malah suaminya selingkuh sama dia. Sampai beberapa tahun ini. Kemudian diketahui akhirnya si istri meminta saya untuk menasihati, untuk mengarahkan agar suaminya makin baik. Ini yang selingkuh suaminya. Nah di situ saya ambil sisi bahagia masing-masing. Hai istri, kamu bahagianya dengan cara apa? Hai suami, kamu bahagianya dengan cara apa? Kemudian kalau kamu tidak menepati janji ini yang versi bahagia yang sudah disepakati bersama, kamu akan hilang kenikmatanmu selamanya. Akhirnya sepakat ya, sampai sekarang jadi akur lagi dan tidak melakukan hal itu. Selain selingkuh ada lagi ya? Kalau secara wajar manusia ya, saya sendiri ya, saya itu suka diperhatikan mata saya. Artinya pandangan saya itu melihat bahwa istri saya itu menarik, cantik, berdandan, itu saya suka. Dari fisiknya. Fisik ya. Kemudian yang kedua, dia perhatikan perut saya. Jadi sampai suruh ada makanan, minuman yang tidak harus dia memasak. Bisa beli. Tapi kalau nggak ada, ya saya agak kurang. Artinya saya tidak puas dengan keberadaan istri saya. Istri saya mengabaikan perut saya. Ya ketiga adalah kelamin. Jadi harus diperhatikan. Kalau dia nggak memperhatikan, itu saya nggak puas dong. Saya nggak suka. Nah itu tiga hal yang menurut saya umum. Ya, umum ini bukan berarti ya, setiap orang sama, tapi kebanyakan laki-laki suka diperhatikan di tiga hal ini. Dari pandangan, kemudian perut, kemudian kelamin. Persetubuhan itu diperhatikan. Cuman yang paling tidak saya maklumi adalah ketika istri itu selingkuh. Selingkuh, yowis, selesai sudah. Jadi bayar. Kalau tentang istri yang membantah suami itu masih ditoleransi enggak? Membantah nggak apa-apa selama dia
berargumen masuk akal itu. Artinya kadang kan suami juga lagi nggak stabil pikirannya, terus muncul keputusan A tapi menurut istri adalah ini tidak tepat. Kemudian istri membantah, nggak apa-apa. Nah, jadilah suami yang bijaksana. Ini suami ya. Jadilah suami yang mendengarkan istri. Ini juga penting karena banyak suami yang tidak jadi pendengar yang baik. Istri itu sehat kalau ngomong. Nah, Anda suami kalau istrinya ngomong terus, berarti istrinya sehat. Jadilah pendengar yang baik. Kadang suami juga enggak, ngomong berber ya. Terus akhirnya suami jengkel, tidurnya terganggu, terus kemudian dia kesal dan menyatakan bahwa istri saya nggak baik, saya patut dicerai gini-gini karena membela saya terus, nggak pernah membela saya padahal ada pembelaan. Tapi karena ketumpuk oleh masalah-masalah yang ditumpuk oleh omongan terus-menerus, akhirnya kebaikan dari istri nggak terlihat. Maka sebagai suami, jadilah pendengar yang baik. Tidak ada yang jawab, dengerin radio. Hanya dengerin radio itu. Tapi kalau pertanyaan dijawab. Kalau ada pernyataan, ya betul kamu cantik jos. Nah gitu. Kalau pertanyaan jawab, ada pernyataan cukup dikasih jempol. Itu istri udah seneng. Betul nggak Mbak Cik? Betul. Nah kadang suami dijak ngomong malah bulanan HP. Wah, apa main game. Terus ada yang main slot, wah itu kurang ajar tuh. Sampai kemudian melupakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Padahal ada jalur qawamun 'alan nisa. Jadi seorang laki-laki harus bisa mengayomi istri. Lalu ada sarana yang bisa untuk Ada suami istri, agar suami ya. Ada cincin emas ar-rahim. Insyaallah kilonya akan membuat suami Anda terpesona, tertarik, dan lebih menyayangi Anda, lebih menyukai Anda dari doa-doa yang sudah diriantukan di dalam cincin itu. Insyaallah Allah memberkati dan mengarahkan diri Anda untuk lebih baik. Siapapun yang menggunakan cincin ar-rahim akan memancarkan aura cinta kasih yang sempurna. Insyaallah. Udah. terima kasih Kang Rohim pencerahannya. Sama Mbak Dina.